Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi machine learning pada mata kuliah AI. Next, anggota tim kami yaitu Andi Maulana Paragai, Zafira Ilmina Juwati, Ananda Aprilianto, dan Muhammad Mildan Zulfan. Yang pertama, ada sejarah machine learning. Machine learning ini pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan seperti Adrian Mary Legendre, Thomas Bayes, dan juga Andrei Markov di tahun 1920-an. Dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya, banyak sekali yang telah dikembangkan. Salah satunya yaitu penerapan machine learning pada Deep Blue yang dibuat oleh IBM di tahun 1996. Deep Blue ini yaitu yang digambar sebelah kiri, sebuah machine learning yang digunakan untuk mengalahkan game catur. Nantinya manusia akan melawan eh, komputer tersebut, dan secara fungsi machine learning ini digunakan untuk mengalahkan pencatur. Next, yang pertama ada pengantar machine learning. Teknologi machine learning ini adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya, seperti mesin Deep Blue sebelumnya. Pembelajaran mesin ini dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan juga data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Next, di berikut ada contoh machine learning. Yang pertama ada Face ID pada handphone Apple. Jika Face ID ini tidak terkoreksi oleh HP tersebut, maka Face ID tersebut tidak akan membukakan HP tersebut. Selanjutnya terdapat penerapan machine learning pada Google Maps. Jika rute yang utama tersebut sedang mengalami kendala, maka Google Maps akan mencarikan rute lainnya. Atau ketika kita sedang telah melewati rute yang seharusnya kita lewati, maka Google akan mencari rute baru. Next. Untuk selanjutnya ada supervised learning, yang dimana supervised learning ini adalah metode di mana algoritma dilatih menggunakan dataset yang memiliki label. Proses ini melibatkan dua jenis masalah utama, yaitu ada klasifikasi dan regresi, yang dimana klasifikasi itu mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, dan regresi memprediksi nilai numerik berdasarkan input yang diberikan. Nah, model belajar dari hubungan antara input dan output yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga dapat membuat prediksi pada data baru. Nah, supervised learning ini dapat diibaratkan sebagai proses pembelajaran dengan bimbingan di mana data berlabel berfungsi sebagai guru yang mengarahkan model untuk memahami pola dalam data. Nah, dari manfaat supervised learning ini ada empat, yaitu pengambilan keputusan lebih akurat, kedua menghemat waktu, ketiga pemahaman insight dari customer lebih mudah, dan mempermudah koordinasi antar tim. Nah, yang pertama itu pengambilan keputusan lebih akurat itu karena pelatihannya didasari oleh aturan, mesin hanya akan mencocokkan data sesuai dengan kondisi yang tepat. Contohnya itu bisa dilihat ketika mau memakai supervise untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia. Nah, hasil dari pengelompokan tersebut cenderung lebih akurat karena sudah diberikan instruksi cara melakukannya pada mesin. Jadi di samping itu supervised learning bisa dipakai untuk membuat prediksi keuangan yang lebih akurat. Alasannya karena supervised mampu mengolah data tak terbatas yang bisa disortir lebih dari manusia, lebih cepat dari manusia. Kemudian ada menghemat waktu. Yang kedua ini tentu berbeda dengan melakukannya secara manual karena mungkin saja membuat kesalahan dan butuh waktu yang panjang, sehingga dapat disederhanakan untuk mengurangi resiko terkait dengan kesalahan akuntansi dan pembukuan. Dan yang keempat ini yang ketiga ini pemahaman insight dari customer lebih mudah. Nah,
Di sini berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang pelanggan. Dengan supervised learning ini kamu bisa mempelajari perilaku pelanggan lebih lanjut dan mesinnya bisa dipakai menganalisis informasi yang telah dikumpulkan tentang pelanggan. Dan yang keempat, mempermudah koordinasi antar tim. Ini bisa dicapai dengan beberapa cara seperti meningkatkan efisiensi dan akurasi pengolahan data. Nah, dari sini tuh cara kerjanya model dalam supervised learning ini dilatih dengan dataset yang terdiri dari pasangan input atau output. Misalnya dalam kasus klasifikasi, setiap contoh input itu seperti ada gambar, kayak gambar sayuran atau buahan, dan dilengkapi dengan label jenis sayuran atau buahan gitu. Nah, model belajar dari contoh-contoh ini untuk memahami karakteristik yang membedakan setiap kategorinya. Ini selanjutnya unsupervised learning. Jadi unsupervised learning ini berbeda dengan supervised learning ya, karena unsupervised learning ini tidak menggunakan pengguna atau dia tuh tidak perlu diawasi seperti itu. Nah, jadi jenis model ini dia mencari pola atau struktur dalam data tanpa bimbingan. Nah, contoh algoritma unsupervised learning ini termasuk kayak k-means, clustering, dan analisis komponen utama atau PCA. Nah, jadi pendekatan ini berguna untuk eksplorasi data dan pengelompokan. Nah, jenis-jenis pengelompokannya seperti apa? Jenis-jenis pengelompokannya itu seperti, nah, eh, maaf, seperti partitioning atau eksklusif ya. Nah, jadi dalam metode clustering yang satu ini, data-data itu dikelompokkan sedemikian rupa sehingga satu datanya hanya dapat dimiliki oleh satu cluster saja. Contohnya apa tuh? Contohnya ya Kemin seperti itu. Yang kedua ada aglomeratif. Jadi dalam teknik clustering ini atau pengelompokan ini, setiap data adalah sebuah cluster. Jadi penggabungan berulang antara dua klaster terdekat mengurangi jumlah klaster tersebut. Contohnya seperti hierarchical cluster. Yang ketiga ada overlapping. Jadi dalam teknik overlapping ini himpunan fusi digunakan untuk mengelompokkan data. Nah, setiap titik dapat dimiliki oleh dua klaster atau lebih dengan derajat keanggotaan yang berbeda. Data akan dikaitkan dengan nilai keanggotaan yang sesuai. Contohnya apa? Contohnya fusi C-min seperti itu. Nah, selanjutnya ada empat. Yang keempat itu ada probabilistik. Jadi teknik ini menggunakan distribusi probabilitas untuk membuat klaster. Contohnya keyword di bawah ini seperti sepatu pria, sepatu wanita, sarung tangan wanita, sarung tangan pria. Nah, jadi dari keempat keyword ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori seperti sepatu dan sarung tangan atau pria dan wanita seperti itu. Nah, yang kelima ada association. Jadi yang kelima ini merupakan aturan asosiasi itu memungkinkan kita untuk membuat asosiasi di antara objek data di dalam database besar. Teknik pembelajaran tak terarah atau apa namanya tadi unsupervised learning ini jadi apa namanya membuat asosiasi di antara data di dalam database besar tadi dengan teknik unsupervised learning adalah tentang menemukan hubungan yang menarik antara variabel dalam database besar. Misalnya, orang yang membeli rumah baru kemungkinan besar akan membeli perabotan baru juga. Contoh lain nih, ada juga subkelompok pasien kanker yang dikelompokkan berdasarkan pengukuran ekspresi gen mereka. Selanjutnya ada kelompok pembelanja berdasarkan riwayat penelusuran dan pembelian mereka. Kelompok film berdasarkan peringkat dan yang diberikan oleh penonton film seperti itu. Lanjut ke algoritma dan teknik dasar. Pertama itu jenis dari algoritma machine learning itu ada dua, yaitu ada supervised learning dan unsupervised learning. Pertama saya akan membahas supervised learning. Tadi kan sudah dijelaskan supervised learning itu apa sama teman saya Mildan. Di sini saya akan memberikan contoh dari supervised learning itu sendiri. Yang pertama itu ada
regresi linear, yaitu ini tuh memodelkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya. Kemudian ada de, de, de- decision trees, yaitu menggunakan pohon keputusan untuk klasifikasi data-datanya. Baru ada support vector machines atau disingkat SVM, yaitu memisahkan kelas-kelas dalam data dengan hyperplane. Baru kemudian ada key nearest neighbors atau singkatnya tuh KNN, yaitu ini tuh mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatannya dengan titik data lainnya. Next, ini tuh yang tadi saya sebut jenis keduanya, unsupervised learning. Ini udah dijelaskan juga sama teman saya, saudara Ananda. Di sini saya langsung sebutkan contohnya saja. Itu ada density based spatial clustering of application with noise atau singkatnya itu DBSCAN. Yaitu ini tuh digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kepadatannya. Lanjut, dan ini tuh teknik dasarnya itu ada beberapa teknik dasar yang ada dalam machine learning. Pertama itu ada feature selection, yaitu ini proses memilih subset fitur yang paling relevan dari kumpulan fitur yang ada. Tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja model. Metode ini tuh membantu mengurangi kompleksitas model dan mencegah overfitting. Kedua ada hyper parameter tuning, yaitu proses penyusunan parameter model untuk eh, menemukan kombinasi terbaik yang meningkatkan kinerja model. Sering dilakukan menggunakan teknik grid search atau random search. Baru ada ensemble learning, yaitu menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi prediksinya. Contohnya itu random forest menggabungkan prediksi dari beberapa pohon keputusan. Baru ada cross validation, yaitu teknik untuk mengevaluasi model dengan membagi data menjadi beberapa subset dan melatih model pada sebagian data dan mengujinya pada bagian yang lainnya, sehingga memastikan generalisasi model-model. Dan terakhir itu ada data processing, pre- data pre-processing, yaitu data yang meliputi pembersihan data, pengkodian fitur kategorikal, dan pembagian dataset menjadi data pelatihan dan pengujian untuk memastikan bahwa model dapat belajar dengan lebih efektif lagi. Next. Selanjutnya ada evaluasi model machine learning. Evaluasi model machine learning ini adalah tahap krusial dalam siklus pengembangan model yang bertujuan untuk menilai kinerja model setelah proses pelatihan. Proses ini melibatkan penggunaan metrik tertentu untuk menentukan seberapa baik model dapat memprediksi atau mengklasifikasikan data yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan juga sering melibatkan pembagian dataset menjadi bagian pelatihan dan juga pengujian untuk menguji kemampuan generasi model. Next, untuk metrik yang pertama yaitu akurasi klasifikasi. Untuk akurasi klasifikasi ini pembagian dari jumlah prediksi benar terhadap jumlah total prediksi. Akurasi bisa saja menyesatkan dalam kasus di mana ketidakseimbangan kelas yang besar. Model klasifikasi ini dapat memprediksi nilai pada kelas terbesar untuk semua prediksi dan bisa memberikan nilai akurasi yang tinggi. Tentu saja model ini yang dihasilkan dapat memprediksi nilai yang salah, sehingga tidak perlu metrik evaluasi lain yang dapat mengukur performa model klasifikasi yang dibuat. Untuk rumusnya, untuk menghitung classification akurasi yaitu jumlah angka angka benar pada saat diprediksi dibagi dengan jumlah angka yang akan diprediksi. Next, terdapat precision dan juga recall. Untuk precision merupakan pembagian dari jumlah total contoh positif yang diklasifikasikan bernilai benar dengan jumlah total contoh positif yang diprediksi.
High precision juga menunjukkan contoh berlabel positif, memang positif atau FP rendah. Sedangkan untuk recall dapat didefinisikan sebagai rasio dari jumlah total contoh positif yang diklasifikasikan bernilai benar dibagi dengan jumlah total contoh positif. High recall ini menunjukkan kelas dikenali dengan baik atau FN rendah. Berikut di bawah merupakan rumusnya. Next, selanjutnya terdapat F1 score. Setelah didapatkan nilai precision dan juga recall-nya, maka F1 ini adalah ukuran kinerja model klasifikasi yang menggabungkan dua aspek penting yaitu precision dan juga recall sebelumnya. Dan juga metrik ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih seimbang mengenai kinerja model, terutama ketika ada ketidakseimbangan antara kelas positif dan negatif. Pada rumus F1 score ini, 2 dikali jumlah nilai precision dan juga recall, dan juga dibagi precision dikali recall. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Jadi, machine learning ini digunakan di berbagai sektor seperti kesehatan, keuangan, hiburan, dengan menggunakan pendekatan berupa supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Nah, pada proses machine learning ini meliputi pengumpulan data, pemilihan model, dan pelatihan untuk mengenali pola. Nah, lalu manfaatnya termasuk prediksi yang akurat, peningkatan pengambilan keputusan, dan automatisasi tugas rutin yang memperkuat efisiensi dan inovasi teknologi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai machine learning.